Untuk prioritas kami saat ini yaitu keselamatan warga. Akhir November 2025, di penghujung tahun, duka melanda Indonesia. Banjir bandang dan tanah longsor menghantam 3 provinsi di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Duka tak terbilang. Ribuan orang mengungsi hanya berbekal pakaian yang melekat di badan. Semua harta benda ikut tersapu derasnya banjir bandang. Belum lagi nyawa korban melayang, meninggalkan keluarga yang kehilangan, dan tak terlupakan mereka-mereka yang sampai hari ini belum ditemukan. Sumatera terluka, Indonesia berduka. Dikala duka melanda bangsa, Polri tidak tinggal diam. Saat banjir belum surut dan duka masih berlarut, Polri langsung bergegas memberi pertolongan kepada para korban di 3 titik wilayah bencana: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung memberikan arahan untuk operasi kemanusiaan Amanusa di Sumatera. Jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan, sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini. Semua satuan kerja diturunkan, segala usaha diupayakan. Ribuan personel diperintahkan untuk penanganan bencana. Mabes Polri dan Polda daerah lain pun ikut membantu dalam operasi Amanusa di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Total 87.924 personel Polri yang disiagakan untuk menghadapi segala potensi bencana alam. Hanya kesiapan jumlah personel, Polri pun langsung mengirimkan bantuan logistik walaupun akses banyak mengalami kerusakan. Sebanyak 6 ton logistik diterbangkan dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Mulai dari makanan, alat komunikasi, genset, alat-alat SAR, hingga obat-obatan. Semua ini dilakukan sebagai langkah awal bagi korban yang membutuhkan penanganan darurat. Namun Polri tak berhenti sampai di situ. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bahkan hingga detik ini. Logistik terus disalurkan, tak peduli sulitnya medan. Seperti yang dilakukan pilot Ditpol Udara Korpolairut Bahar Kampolri, Ibtu Abdil Archito Farel, yang bertugas mengantarkan logistik ke Aceh dan Sumatera Utara. Di Aceh sendiri, di Aceh Tamiang itu
Tantangan terbesarnya itu karena lapangannya penuh dengan lumpur. Jadi mayoritas lapangan itu tidak bisa didarati. Mau tidak mau kami hanya bisa hover dan ya drop barang dari atas dengan ketinggian tertentu. Walaupun mungkin dianggap belum mencukupi, cuman itu mungkin yang maksimal kami bisa lakukan. Tapi untuk daerah Sumut sendiri, karena di Sumut mayoritas bencana berupa tanah longsor, jadi banyak daerah yang terisolir, banyak jalan yang tidak bisa dilalui. Mau nggak mau kita harus menggunakan jalur udara untuk mensuplai desa-desa yang terisolir tersebut. Jadi banyak daerah, banyak desa yang kondisinya di pedalaman pegunungan, di tengah lembah, itu menjadi tantangan sendiri untuk kita sebagai pilot helikopter untuk mendarat dengan kondisi di tengah lembah dengan lahan yang terbatas. Polri hadir tak sekadar untuk menjaga dan merawat luka penyintas yang selamat dari maut, tapi juga untuk mencari mereka yang hilang. Semua peralatan dan kekuatan diturunkan dalam proses pencarian. Kondisi yang sulit ditembus tidak membuat harapan para personel ikut pupus. Kondisi di lapangan, apalagi beberapa hari ini curah hujan cukup tinggi, jadi menyulitkan bagi kami untuk melaksanakan pencarian dan melakukan pembersihan yang terdampak dari bencana Galodo ini. Jadi apalagi yang sama-sama kita lihat di sini banyak kayu-kayu besar yang terbawa oleh arus air, itu yang membuat kita sulit untuk melakukan pembersihan dan pencarian. Harapan kami dengan keberadaan kami saat ini ya dapat memberi manfaat lah bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bagi seorang polisi, tugas tidak pernah menunggu waktu yang tepat. Apapun situasi dan kondisinya, ada janji mengabdi pada negeri yang harus dipenuhi. Janji agar bisa selalu hadir untuk masyarakat. Seperti para personel di Polres Gayo Lues, Aceh, mereka menembus hutan menuju daerah yang sulit terjamak bantuan akibat terputusnya jalan. Kita mau ke daerah Bukti Betul, tempat yang terisolir. Masyarakat di sana, informasi dari Polsek Bukti Betul sangat membutuhkan bantuan karena belum bisa terjangkau oleh bantuan dari pemerintah daerah atau dari TNI Polri. 95% wilayah Gayo Lues lumpuh akibat bencana. Material longsor menutupi jalan sehingga membuat aktivitas warga dan pendistribusian bantuan tersendat. Putusnya akses jalan juga membuat salah satu personel Polres Gayo Lues harus menggendong seorang warga yang membutuhkan perawatan cuci darah. Kepedulian anggota Polres Gayo Lues tak berhenti di situ. Bribka Saputra nyaris kehilangan nyawanya saat mengevakuasi warga Gayo Lues yang sakit. Tali yang digunakannya putus, ia terbawa arus sungai.
Untung saja Bribka Saputra berhasil selamat, karena bagi anggota Polri tak ada kata menyerah untuk menolong meski di tengah keterbatasan dan nyawa taruhannya. Bertaruh nyawa untuk masyarakat juga dilakoni Kapolsek Pangkalan Brandan AKP Amrizal Hasibuan. Berbekal batang pisang, ia nekat menerjang banjir di Langkat, Sumatera Utara yang tingginya nyaris mencapai atap rumah. Ada masyarakat yang sudah semalaman terjebak banjir di dalam rumah mereka menunggu untuk diselamatkan. Sebelum sampai ke kata ada nenek-nenek yang viral itu, anak-anak yang jerit minta tolong, ya nggak mungkin saya tinggal tuh lansia. Kami mampir, setelah mampir saya lihat kondisi nenek itu ternyata pakai tongkat, susah jalan. Ini resiko sekali buat saya. Namun dikarenakan sudah tekad itu, ya apapun terjadilah. Saya ambil keyakinan buat saya bahwa saya ini demi kemanusiaan. Saya laksanakan evakuasi tersebut. Yakin tidak yakin ternyata sempurna. Waktu banjir itu seperti apa sih kondisinya, Nek, sebelum Pak Kapolsek itu datang? Ya berendam lah nenek dari jam 12 sampai pagi. Berendam dalam air banjir tuh di dalam rumah. Ini nggak bisa kemana-mana itu? Nggak bisa kemana-mana. Udah terjebak situ. Manggili sampan nggak ada yang berhenti. Udah setinggi apa tuh airnya, Nek? Sedikit dada gini lah di dalam rumah. Nah, waktu melihat Bapak Kapolsek bawa batang pisang itu gimana, Bu? Bisa ceritakan? Ya takut-takut juga naiknya itu kan. Karena udah terpaksa lah kan. Jadi naik juga. Naik ke atas rel sana. Awalnya nggak kepikiran, namun setelah ketemu batang-batang pisang itu rasanya lebih gampang, lebih enak mengevakuasi daripada dengan menggunakan tutup fiber ikan. Jadi kita rakit bersama Dede. Setelah kita rakit, kita gunakan lah kedua pisang tersebut. Dan ternyata memang lebih memungkinkan. Tak ada pelampung apalagi peralatan yang canggih. Kepada batang pisanglah ia mengandalkan hidupnya. Di tengah dinginnya air banjir, AKP Amrizal hanya berdoa masyarakat dapat selamat. Saya tahu itu resikonya apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kemauan kita. Saya jauh-jauh sekali di peralatan yang saya gunakan jauh di bawah standar nasional Indonesia. Pasti jelas SOP saya langgar. Kami dikarenakan situasi diskresi kepolisian, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumut dan Bapak Kapolres Langkat selalu menekankan kepada kami lebih mengutamakan keselamatan masyarakat. Proses evakuasi yang dilakukan para personel Polri tentu membawa kisah. Ada yang menangis bahagia karena berkumpul kembali dengan keluarga, tapi ada juga yang berakhir pilu. Mereka berpulang tanpa diantar doa sanak saudara, bahkan tanpa diketahui identitasnya. Rabu 10 Desember 2025, Polda Sumatera Barat menggelar pemakaman massal di Padang bagi 24 jenazah korban banjir Padang. Tak satu pun dari jenazah tersebut berhasil diidentifikasi setelah 13 hari lamanya berada di rumah sakit.
Dipimpin langsung Kapolda Sumatera Barat, semua jenazah disolatkan sebelum diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Meskipun belum teridentifikasi, setiap peti tetap diberi jarak dan disertai nomor identifikasi DNA yang jelas. Semua upaya dilakukan Polri untuk memudahkan jika ada keluarga yang datang melapor. Banjir bandang dan longsor di Sumatera mengajarkan kita kepedulian kepada sesama adalah kekuatan utama menghadapi bencana. Seperti yang dilakukan Polri yang hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tapi sebagai penjaga kemanusiaan. Musibah banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera akhir November 2025 menyisakan duka mendalam. Di tengah puing dan lumpur yang masih menyelimuti, Polri berpacu dengan waktu mencapai titik-titik bencana untuk menolong warga yang terdampak. Seperti halnya tim Bitdokes Polda Riau yang datang ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat demi misi kemanusiaan. Dari awal pertama kita datang di sini, kita langsung gerak cepat untuk membuka posko-posko, terutama di tempat yang paling banyak korbannya. Atau saya bersama tim mendatangi rumah ke rumah untuk mengobati mereka. Ya, kita sudah melakukan juga itu, pergi dari rumah ke rumah warga untuk mengobati mereka yang nggak bisa jalan ke posko kita. Mereka turun langsung mendatangi warga yang terisolir, menembus jalan yang putus demi menjaga asa agar tak pupus. Upaya itu dilakukan untuk memastikan agar tak ada satupun warga yang luput dari perhatian. Salah satu warga yang didatangi tim Bitdokes Polda Riau adalah bayi Fatan di Palembayan, Sumatera Barat. Bayi Fatan yang masih berusia 3 bulan ditemukan selamat meski terseret banjir hingga 3 km. Ia ditemukan di antara tumpukan kayu dan lumpur. Sayangnya, kedua orang tua Fatan dan kakaknya tewas dalam musibah banjir. Dengan penuh kepedulian, tim Bitdokes memeriksa kondisi bayi Fatan, memastikan Fatan sehat dan mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan. Sehat nggak ada Pak ya? Iya, nggak ada. Adiknya sehat. Amin. Kondisinya normal. Cuman luka-luka ini yang saya concern sekarang. Iya. Kehadiran para anggota Polri tidak hanya mengobati luka fisik, mereka juga hadir mengobati luka di hati para korban bencana. Kehadiran kita di sini untuk membangkitkan kali semangat dari mereka yang trauma akibat bencana ini. Suara ceria mulai kembali terdengar. Wajah-wajah kembali tersenyum setelah berhari-hari penuh ketakutan akibat banjir dan longsor yang memporak-porandakan kehidupan. Melalui sesi trauma healing yang diadakan tim psikolog Polri, perlahan mereka kembali ceria dan mulai menjalani hari. Lewat permainan, aktivitas edukatif, hingga pendampingan psikologis, anak-anak didorong untuk kembali merasa aman dan nyaman. Sasarannya adalah untuk menghibur anak-anak, supaya anak-anak merasa gembira, anak-anak bersemangat, anak-anak tidak bersedih lagi, dan mengingat pelajaran-pelajaran sekolah serta doa-doa yang sudah diajarkan.
Selain kondisi psikologis, kebutuhan dasar para korban juga menjadi prioritas Polri. Di tengah sulitnya air bersih, kehadiran mobil Water Treatment Corps Brimob membawa harapan untuk menyambung hidup. Terima kasih atas bantuan third party untuk menyediakan air minum yang telah disediakan. Dan ini sangat membantu, sangat betul-betul membantu buat kami. Karena dari sumber air yang bersih, tak ada pemata air kotor. Malang memang tak dapat ditolak, namun harapan bisa terus diraih. Air yang mulai surut menjadi pertanda bahwa hidup harus terus berlanjut. Bersama dengan masyarakat, Polri bahu-membahu membangun kembali fasilitas umum yang menjadi denyut kehidupan masyarakat. Mulai dari jembatan yang putus, rumah ibadah yang rusak, hingga sekolah yang terimbas banjir. Memang nggak kapasitas kita, guru-guru ini untuk mengerjakan yang pekerjaannya luar biasa berat. Tapi adanya bantuan dari Brimob dengan polisi ini alhamdulillah sekali, kami bersyukur sekali. Tentu ada harap yang besar dari segala upaya bersama ini. Kebahagiaan masyarakat selalu menjadi pemantik semangat para personel Polri. Kalau pelayanan, alhamdulillah Pak Polisi sangat membantu sekali kami di sini. Berkat beliau lah kami bisa makan, minum, kebutuhan kami tercukupi. Dan buat Pak Polisi, terima kasih telah membantu penanganan yang di sini yang mencukupi kebutuhan kami di sini. Kami sangat berterima kasih sekali dengan Polri, karena dengan adanya Polri kami merasa yang pertama ketakutan ini rasanya berkurang karena ada Polri yang ada di sini. Yang sebelum ini kami memandang Polri itu kan ya agak takut-takut lah gitu kan, tapi ternyata Polri itu sangat benar, ini betul-betul ramah. Terima kasih kepada semua bapak-bapak polisi yang ada di sini yang telah membantu warga kami dalam pencarian bencana ini. Untuk kedepannya semoga kami lebih baik, semoga cepat pulih. Di balik setiap misi kemanusiaan ada para abdi bayangkara yang bergerak tanpa henti, menjaga keselamatan masyarakat, memastikan bantuan tiba di tengah keterbatasan. Walaupun mungkin mereka juga menjadi bagian dari musibah, namun tetap kepentingan masyarakat di atas segalanya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, terus bekerja keras, terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, saya kira itu. Harapannya kita sama semua Bang ya, untuk cepat pemulihan dari pasca bencana ini. Seberat apapun keadaannya Pak, kami tetap semangat Pak untuk melayani masyarakat Pak. Tetap semangat untuk masyarakat Aceh, Medan, dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat.